Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra, sebuah perusahaan fabrikator thermal oil heater yang sedang berkembang di Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga sampai detik ini kita masih berusaha berkarya untuk memenuhi kebutuhan industri, yaitu konversi energi panas. Pertama-tama saya akan membahas mengenai koil pemanas atau koil thermal oil heater. Di sini kita akan perlihatkan ini unit thermal oil heater yang sudah dirancang atau sudah difabrikasi, sudah finishing. Ini dah kita perkenalkan dulu satu-satu. Thermal oil heater atau heat thermal oil atau heat transfer panas itu terdiri dari beberapa komponen. Itu komponen pertama adalah burner. Ini seperti ini, burner yang akan menyalakan api, yaitu untuk membakar, untuk memanaskan chamber atau furnace. Yang kedua adalah kontrol panel. Ini sistem kontrol semua, baik burner maupun thermal oil dan instrumen lain akan dikontrol di sini sebagai untuk menyambungkan komunikasi antara kontrol satu dan kontrol yang lain. Yang ketiga adalah heat transfer pump atau pompa oli. Di sini dilengkapi dengan main valve, pressure gauge, strainer atau filter, dan ini unit boiler. Itu unit boiler kalau tampak dari dalam seperti ini, ada koilnya. Ini unit boiler. Sebelum kita membahas koil, kita perkenalkan ini unit boiler. Ini di sini unit boiler dilengkapi dengan inner outer, yaitu ada thermocouple dan differential pressure switch di sini. Terus dilengkapi dengan expansion tank. Ada expansion tank, ada collecting tank atau sump tank. Ini ada tangki solar. Ini kebetulan bahan bakarnya solar. Terus kita akan coba menjelaskan tentang koil pemanas atau tube heater coil. Konstruksi thermal oil heater bisa berupa vertikal ataupun horizontal dan terdiri dari dua pas. Ini kebetulan yang kita gambarkan dua pas atau tiga pas, bahkan 4 pas sesuai kebutuhan. Jumlah pas ini menunjukkan berapa kali gas pembakaran akan melewati koil. Ya, gas pembakaran ini akan melewati koil. Ini jumlah pasnya ya. Ini kebetulan kita menggunakan 1, 2, 3 pas. Ya. Terus bahan bakar yang dapat digunakan adalah, bahan bakar yang digunakan adalah bisa berupa gas, solar, batu bara atau biomasa. Bahan bakar untuk pemanas chambernya itu bisa menggunakan gas, solar, atau heavy oil atau residu, batu bara atau biomasa. Kode untuk pembuatan koil biasanya mengikuti ASME section. Ya, ASME section. Di sini maksud ASME section 1 dan section 8, yaitu kode tentang konstruksi boiler dan pressure vessel. Ya, untuk membuat sebuah unit thermal oil heater atau boiler kita mengacu ke ASME section 1 dan
section 8, yaitu kode tentang konstruksi pembuatan boiler dan pressure vessel. Nah, tube di sini atau pipa di sini digunakan untuk membuat coil adalah pipa yang digunakan untuk membuat coil atau spiral adalah boiler tube dengan grade tinggi. Setiap coil terdiri dari beberapa tube yang digulung. Nah, ini digulung, digulung atau di roll secara bersamaan. Diameter dari tube disesuaikan dengan laju aliran atau heating surface ya. Jadi, dan di sini pada thermal oil diameter dari tube disesuaikan dengan laju aliran atau heating surface dalam tube dan pressure drop. Nah, pressure drop ini juga diperhitungkan itu berapa yang dikendaki. Saya ulangi lagi, diameter dari tube disesuaikan dengan laju aliran dalam tube dan pressure drop yang dikendaki. Pada thermal oil kapasitas kecil dan sedang di bawah 3 juta kilokalori per jam. Inner dan outer nih, inner dan outernya. Nah, ini inner dan outer inner coil dan outer coilnya akan dihubungkan secara seri dan gas panas hasil pembakaran burner akan mengalir pada bagian luar dalam aliran berlawanan atau counterflow. Nah, sedangkan pada kapasitas yang lebih besar, inner coil dan outer akan dihubungkan secara paralel. Nah, di sini nih jelas ya. Jadi kalau kapasitas kecil, inner coil dan outer coil akan dihubungkan secara seri dan gas panas hasil pembakaran burner akan mengalir pada bagian luar dalam aliran berlawanan atau counterflow. Sedangkan pada kapasitas yang lebih besar, inner coil dan outer coil akan dihubungkan secara paralel. Nah, di sini mesti dimasuk ini ya. Terus sambungan antara pipa dan pipa atau tube ke tube dilas dengan las argon dan dilakukan pengetesan dengan ekstrai pada setiap sambungan dan tes tekanan sampai 30 bar. Ini sambungannya ini akan di ekstrai dan dites dengan tekanan 30 bar. Terus thermal oil di dalam heating coil akan menerima panas dari gas panas hasil pembakaran burner, lalu thermal oil ini akan memberikan panas kepada media yang akan dipanaskan atau proses yang akan dipanaskan. Thermal oil yang panasnya sudah diambil oleh media akan lebih dingin dan kembali ke thermal yang dimaksud di sini. Thermal oil yang panasnya sudah diserap atau diambil oleh media proses akan lebih dingin dan kembali ke oil heater untuk dipanaskan kembali. Yang dimaksud di sini, jadi panas yang sudah dikeluarkan atau disalurkan ke line proses akan kembali lagi ke sump tank, expansion tank, lalu kembali ke thermal unit kan, untuk dipanaskan oleh burner kembali di sini. Terus heating coil umumnya terdiri dari dua bagian. Nah, dua bagian yaitu coil bagian inner coil yang saya ceritakan tadi, inner coil, dan coil bagian luar atau outer coil. Thermal oil pertama kali akan dipompa masuk ke bagian outer coil. Nah, dari bagian atas kemudian mengalir di coil bagian dalam. Nah, ini mengalirkan bagian dalam dengan kecepatan dan waktu tertentu, kemudian akhirnya keluar dari coil untuk didistribusikan ke media yang akan dipanaskan. Sementara itu, lidah api dari burner masuk ke ruang bakar
yang merupakan bagian penerima panas radiasi dari inner dan outer coil ke ruang di antara, lalu menuju ke bagian luar coil luar dan ke pembuangan di cerobong. Yang dimaksud di sini adalah pembakaran burner ini akan masuk ke sela-sela tube atau pipa. Nah, setelah itu menuju bagian luar coil lalu ke bagian pembuangan tugas atau di sini yang langsung keluar gas. Jadi turbulen yang muter, jadi serap dulu oleh media oli lalu keluar ke chimney atau cerobong seperti itu. Terus aliran thermal oil dan gas panas merupakan aliran counter current untuk mendapatkan efisiensi tertinggi. Konstruksi vertikal atau horizontal itu disarankan untuk menghindarkan terjebaknya udara di dalam koil. Nah, kelebihan lain konstruksi konstruksi thermal oil heater distribusikan panas oleh burner akan terbagi secara merata ke semua sisi koil. Nah, di sini. Sementara apabila thermal oil dipasang secara horizontal akan cenderung lebih tinggi daripada bagian atas koil. Sama lah, cuman bagian horizontal itu lebih mudah maintenance-nya dibanding yang vertikal. Ya, yang jelas menyesuaikan ruangan yang dibutuhkan oleh si user. Terus karena thermal oil bekerja pada temperatur yang tinggi, maka temperatur gas buang atau flue gas akan sedikit lebih tinggi dari temperatur thermal oil yang keluar dari heater. Sehingga panas flue gas tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk penghematan pemakaian bahan bakar. Cara yang paling tepat untuk memanfaatkan suhu tinggi flue gas tersebut adalah untuk memanaskan udara sebelum digunakan dalam pembawaan burner. Jadi di dalam cerobong ini kita pasang namanya air preheater. Air preheater yang akan dihisap oleh si burner untuk terjadinya proses pembakaran. Jadi begitu nih, kebetulan nih tampak ya, ini dalam koilnya, ini unit boilernya. Terus di sini ada tampak depan ya, tampak depan thermal oil heaternya seperti ini. Ini tampak belakang, ini ada expansion tank balikan, ini ada bak collecting tank, ini tangki solar. Terus ini tampak samping ya, tampak samping. Jadi konstruksi thermal oil kita PT Indira Demitra itu simple. Jadi seperti gambar adalah kebetulan thermal oil heater yang kita rancang ini untuk memanaskan bitumen tank kapasitas 30 ton. Ini untuk memanaskan aspal beton ya. Ini kenapa harus menggunakan thermal heater? Karena hanya membutuhkan panas untuk memanaskan aspal sekitar 150 sampai 160 derajat Celcius. Itu. Selanjutnya ini tampak depan, tampak ini. Terus selanjutnya si thermal oil tersebut yang saya jelaskan itu untuk memanaskan koil spiral ada di dalam bitumen tank. Ini nanti kalau sistemnya sirkulasi akan balik lagi ke thermal oil boiler. Setelah balik lagi transfer lagi ke tangki bitumen atau tangki aspal seperti itu. Ini konstruksi dalamnya seperti ini.
Ini dipasang mixer untuk mengaduk antara aspal buton dan aspal yang lainnya cair, jadi sehingga supaya terjadi pemerataan dan pemanasannya. Gambaran thermal heater untuk pemanasan aspal ya. Ini diagram untuk pabrik aspal mixing plant. Ini contohnya, ini thermal oil heaternya. Nah, ini tangki aspalnya. Nah, ini hopper untuk pasir. Ini ada rotary dryer. Nah, disinilah terjadi mix antara pasir, sertu, dan aspal. Jadi setelah terjadi mix baru nanti mobil masuk, baru terjadi penuangan. Nah, ini control room, seperti itu gambarnya. Nah, ini juga sama thermal oil heater. Yang ini adalah thermal oil heaternya, ini tangki aspalnya, ini rotary dryer, ini mobil truknya ya, mobil truknya untuk yang hasil mixingnya, berpadu antara pasir dan aspalnya. Setelah itu masuk ke mobil truk sehingga siap untuk dikirim ke lokasi atau pengaspalan. Ini hopper. Terus nah, ini juga thermal oil juga kita pasang, ada di Magelang ya, untuk AMP 1000 untuk memanaskan aspal juga. Yang tadinya pakai direct sekarang menggunakan indirect supaya kualitas oli tetap terjaga dan pemanasannya merata. Nah, ini video kita. Kalau mau lihat videonya, ini kebetulan di Pelindo yang memanaskan kondensat CPO atau PAO, palm acid oil, atau yang bilang MICO. Ini kita kapasitas 2.500 kilokalori atau 2.500 kilokalori. Referensi PT Indra Project seperti itu. Nah, itu ada tangki storage-nya untuk PAO ya. Nah, ini Pelindo Semarang. Pelindo Semarang. Oke. Kalau tadi video di BA ini akan itu di Magelang, PT Graha Media Utama, aspal di daerah Jawa Tengah. Ya, itu terima kasih atas perhatiannya. Bagi penggemar YouTuber, jangan lupa di like and subscribe video saya, dan apabila ada pertanyaan lain mengenai heat transfer oil atau transfer panas atau thermal oil heater, bahkan steam boiler, bisa diskusi dengan saya, Ratman, sales PT Indira Dwi Mitra. Dan nomor HP saya yang masih aktif, nih nomor WA saya juga 081388666204, mudah diingat ya. Dan ini alamat email saya, bisa pakai .co.id atau pakai Gmail. Dan ini website saya. Demikian konten tentang thermal oil heater. Berjumpa kembali dengan pembahasan lain. Tentunya nggak jauh dengan pembahasan steam boiler atau thermal heater. Apabila ada kebutuhan atau ada mau diskusi mengenai heat transfer oil atau pemanfaatan oli panas untuk proses di pabrik atau industri yang lainnya, bisa hubungin saya. Sekali lagi, dengan saya Ratman, nomor HP saya dan nama email saya.
Akhirul kalam, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Terima kasih.